Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita melihat di dalam perikop ini bagaimana murid-murid Yesus sementara mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Alkitab katakan pada hari pertama dari hari raya tidak berat, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, ada satu inisiatif dari murid-murid Yesus untuk datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, di mana kami akan mempersiapkan perjamuan Paskah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari kita belajar sebagaimana murid-murid Yesus ini punya inisiatif bagaimana mereka mempersiapkan untuk perayaan Paskah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua sebagai jemaat Tuhan. Mari saudara sebagai jemaat, kita harus bisa mempunyai inisiatif seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Kita nggak mesti harus diperintah, tapi saudara, bagaimana kita punya kesadaran untuk kita belajar bagaimana kita mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah di tempat ini. Amin. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu di dalam perayaan Paskah yang akan kita lakukan. Setiap tahun kita merayakan Paskah, dan saya bersyukur, saya senang sekali. Ternyata setiap tahunnya sebagai jemaat Tuhan kita juga punya antusias untuk kita merayakan Paskah di tempat ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, murid-murid Yesus berkata kepadanya, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kamu, bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, tidak ada suatu pun yang berkesan bagi Tuhan Yesus maupun murid-muridnya sebelum ia disalibkan selain daripada perjamuan malam di loteng atas Yerusalem. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang sangat berkesan. Sebelum Yesus disalibkan, mereka mengadakan satu perjamuan. Mereka betul-betul bersiapkan untuk bersekutu dengan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sekali lagi salah satu yang berkesan dalam perjamuan Paskah malam itu adalah persiapan yang dilakukan oleh murid-murid. Saudara, persiapan yang dilakukan oleh murid-murid, saudara, bagaimana antusias mereka, bagaimana semangat mereka. Di mana kami kehendaki untuk kami mempersiapkan perjamuan bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, apakah semangat Paskah ini masih berkobar-kobar dalam kita? Apakah antusias dan semangat ini masih ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Dan saya percaya semangat itu masih ada di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin di tempat lain mereka tidak lagi punya semangat, tapi hari ini saya mau berkata, di tempat ini kita masih punya semangat untuk kita merayakan Paskah. Punya hati yang berkobar-kobar. Saudara yang terkasih, ini momen suatu yang penting, saudara. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sialah akhir kepercayaan. Untuk itu saudara, mari saudara kita belajar bagaimana kita mempersiapkan hari kemenangan ini dengan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengkaji persiapan yang dilakukan oleh para murid ini kiranya menolong kita orang percaya untuk melakukan 3 persiapan. Nah saudara, setiap kita datang dalam perjamuan suci bersama Tuhan, kita harus punya persiapan. Setiap kita melakukan perjamuan suci bagi Tuhan, kita harus punya persiapan. Amin saudara. Makanya saudara, setiap kita mau perjamuan kudus di tempat ini, selalu disampaikan, mari persiapkan hati, pikiran saudara untuk kita besok di Jumat Agung masuk di dalam perjamuan atau di momen yang lain. Saudara yang terkasih, ini penting menjadi sesuatu pengkajian di dalam hidup kita. Apakah ketika
ketika kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, atau hanya asal-asalan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kalau kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, kita tidak mempersiapkan, tidak ada momen yang kita rasakan ketika kita melakukan perjamuan itu. Oleh sebab itu penting, saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, mari kita persiapkan. Dan hari ini kita akan belajar persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk perjamuan Tuhan. Persiapan apa yang murid-murid lakukan sebelum mereka masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, yang pertama, saudara, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan? Yang pertama adalah persiapan jasmani. Ini penting, saudara. Murid-murid Yesus berkata, di mana engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan Tuhan. Jadi ada persiapan. Persiapan jasmani, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Persiapan jasmani itu seperti apa? Berupa hal-hal yang harus kita persiapkan. Kalau kita mau merayakan Paskah, tentunya kita mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Saudara, kita sudah waktu doa syafaat kita sudah berhenti. Nanti perjamuan kasih kita di dalam perayaan Paskah kita mau buat apa? Saudara sekalian, saya mau sampaikan, mungkin ada yang punya usul dan sebagainya. Nanti saudara, kita akan coba buat perjamuan Paskah kita di dalam perjamuan makan kita, nanti kita akan coba buat ayam panggang. Saudara setuju? Jadi di dalam doa syafaat kita sudah coba berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, saudara, ini merupakan satu persiapan jasmani. Atau banyak hal yang harus kita persiapkan di dalam persiapan jasmani. Sama seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-18, pergilah ke kota kepada si anu. Katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah, aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-murid. Jadi saudara, mereka berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Yesus katakan, pergilah ke rumah si anu, katakan, di rumahmu lah kami akan merayakan perjamuan Paskah. Saudara, artinya mari kita belajar untuk kita mempersiapkan segala sesuatu, dan persiapan di dalam perjamuan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan itu. Hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus kita kerjakan di dalam perjamuan tersebut. Murid-murid mempersiapkan tempat, bukan cuma tempat, roti, anggur. Ini bukan merupakan persiapan jasmani, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mempersiapkan Paskah didahului dengan mendatangi rumah seorang untuk meminta kesediaan dan merayakan rumahnya. Jadi saudara, mari kita persiapkan. Hari Jumat kita sudah persiapkan, tempat ini kita sudah bersihkan. Kita sudah menjaga api, kita sudah boleh. Amin, saudara. Saudara lihat akan ambil bersih. Saudara, banyak hal yang harus kita persiapkan. Ini adalah sesuatu yang kita persiapkan di dalam perjamuan ini. Hal yang jasmani, saudara. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus untuk setiap saat dalam pada perjamuan suci tidak seperti orang lapar dan harus perlu dikenyangkan dengan roti dan anggur. Jadi momennya bukan persiapan jasmani itu bukan hanya untuk kita pura-pura.
Tapi saudara, perlu ada yang harus kita persiapkan di dalam. Saudara, orang yang tidak betul-betul memahami menggunakan momen Paskah ini dengan jasmani yang berlebihan. Salah satu contoh, saudara, banyak orang mempersiapkan sesuatu yang jasmani dengan minuman-minuman keras yang berlebihan. Betul, saudara? Makanya saudara, banyak di momen Paskah akhirnya orang mabuk-mabukan. Berlebihan, saudara. Untuk itu Rasul Paulus katakan, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 dan 22 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Saudara, persiapan jasmani yang kita persiapkan belum kita untuk hanya memuaskan keinginan daging, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Paskah. Mereka mempersiapkan perjamuan dan sesuatu yang jasmani, namun saudara, mereka pergunakan untuk memuaskan keinginan dari mereka. Tidak banyak orang ketika merayakan Paskah akhirnya mabuk. Betul, saudara? Berlebihan mereka bersiap. Hari ini penting bagi kita untuk mempersiapkan secara jasmani di dalam perjamuan. Tetapi perjamuan yang kita lakukan untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Persiapan jasmani yang kita persiapkan di dalam perjamuan kudus maupun perjamuan Paskah, itulah adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan dari kita. Ini yang perlu kita pahami supaya kita jangan keliru seperti orang-orang yang di luar sana. Mereka mempersiapkan perjamuan secara jasmani dengan hal yang berlebihan, hanya untuk memuaskan keinginan daging, akhirnya menjadi sesuatu yang salah. Siapa jasmani yang kita lakukan adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Mudah-mudahan. Kemudian persiapan apa lagi, saudara? Selain persiapan jasmani, persiapan mental. Saudara, jangan main-main. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Paskah, perlu ada persiapan mental. Persiapan mental itu seperti apa? Menjaga hati, saudara. Jangan sampai hati kita dikotori dengan hal-hal yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita. Makanya sekali lagi saya mengatakan, sebelum masuk perjamuan kudus, perjamuan suci, saudara selalu diingatkan, besok kita mari persiapkan hati dan pikiran supaya kita benar-benar masuk di dalam perjamuan itu berfokus kepada Tuhan. Amin. Menjaga mental, saudara, banyak orang Kristen tidak bisa menjaga mental, tidak bisa menjaga hatinya. Ketika masuk perjamuan kudus, akhirnya mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak menikmati hadirat Allah di dalam perjamuan kudus yang mereka lakukan. Hari ini saya mau katakan, ketika saudara masuk di dalam perjamuan kudus, saudara mempersiapkan mental saudara, saudara menjaga hati saudara, saudara menjaga kekudusan saudara. Percayalah, ketika saudara masuk di dalam perjamuan kudus yang saudara nikmati, saudara akan merasakan bagaimana kuasa Allah mengalir dalam hidup saudara. Saya percaya ketika saudara masuk di dalam perjamuan kudus, saudara menjaga hati saudara, saudara akan pulang dipulihkan, bahkan yang sakit akan disembuhkan.
Penting sekali saudara kita menjaga hati kita, menjaga mental kita. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Miliki keteguhan hati, saudara yang terkasih. Ketika kita mau masuk perjamuan kudusnya Tuhan, mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita dikotori dengan hati-hati yang mungkin ada iri, ada dengki, ada kemarahan dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, penting sekali ketika saudara masuk perjamuan kudus, persiapkan mulai dari malam supaya tidak ada kuasa-kuasa iblis yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Biasanya iblis licik saudara. Ketika kita mau masuk di dalam perjamuan kudusnya, iblis berusaha untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita dengan berbagai macam hal. Dibuatlah mungkin suami istri bertengkar di rumah, atau melihat keadaan anak, akhirnya hati ini bekerja. Mental kita tidak bisa kita kuasai. Makanya saudara, perjamuan kudus yang telah kita salah bukan sembarangan saudara yang kasih. Itu ada persiapan. Supaya kita bisa menikmati hadirat Allah di dalam kita. Persiapan secara mental dengan menjaga. Persiapan mental menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Supaya pikiran kita hanya berfokus pada Kristus, bahwa Kristus telah mati bagi kita, darahnya tercurah di atas kayu salib. Itu yang akan menyelamatkan. Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Saudara, ketika kita masuk perjamuan kudus, mari kita persiapkan saja. Amin. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran, biar pikiran kita hanya terfokus kepada hal yang sudah berlaku. Biasanya sudah pikiran ini selalu dipakai dari Kristus. Maka ada banyak orang punya pikiran yang lain, masuk di dalam perjamuan kudus hanya untuk memperoleh, masuk di dalam perjamuan kudus hanya untuk memperoleh pengampunan. Makanya saudara, banyak orang di gereja di luar sana, mereka selalu ingin, oh, hari ini ada perjamuan kudus di gereja kita. Mereka datang gitu. Mereka bukan betul-betul untuk berpikiran bahwa Kristus mati. Mereka hanya ingin melihat, katanya bahwa di sana ada perjamuan kudusnya, ada mujizat bisa disembuhkan. Banyak saudara, orang hanya bergereja ketika dia melihat, mendengar ada perjamuan kudus. Dia anggap perjamuan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Betul saudara, istimewa. Tapi saudara, jangan sampai kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang hanya ingin menguasai akan kemauan dan kehendak kita saja. Makanya saudara, anggap perjamuan kudus di gereja yang penting dapat anggurnya sama rotinya yang pulang. Ada seperti itu saudara. Mereka dianggap anggur dan roti itu adalah sesuatu apa saudara, yang sakral, yang bisa menyembuhkan. Kalau kita tidak bisa menjaga mental, saudara mau minum segelas pun, saudara tidak akan berarti apa-apa. Betul saudara? Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan mental kita, pikiran kita, hati kita. Dan saya percaya saudara akan merasakan ketika saudara mempersiapkan mental saudara dengan menjaga hati dan pikiran, saudara akan merasakan ketika
pemulihan di dalam kehidupan kita. Kalau di gereja-gereja lain biasanya itu saudara kalau pada awal bulan itu biasanya masuk perjamuan kudus. Saudara biasanya orang-orang di dalam saudara. Makanya saudara diumumkan awal bulan ada perjamuan kudus. Kami orang datang. Nanti tidak ada awal bulan perjamuan kudus, sepi saudara. Pikiran-pikirannya tidak pernah saudara. Bapak Ibu saudara, untuk kita masuk di dalam perjamuan perlu ada persiapan yang matang dengan menjaga hati dan pikiran. Artinya berfokus kepada Allah yang sudah mati dalam materi kita dengan tubuh yang percaya dengan darah yang berkorban di bawah saya. Amin. Ketika kita masuk perjamuan Tuhan, kita upayakan supaya dia ada pikiran-pikiran yang lain, menjaga hati kita, jangan sampai kuasa iblis mempengaruhi kita. Tidak ada yang malamnya berantem dulu, suami istri terdapang pada yang lain berantem puas-puasin. Nanti kan perjamuan kudus, besok perjamuan kudus ada pengampunan. Ada yang seperti itu. Makanya saudara sebelum masuk ke perjamuan kudus selalu katakan sebelum kita menjalani perjamuan ini, periksa diri kita apakah kita sudah layak untuk menerima perjamuan ini. Itu yang kita lakukan. Kalau engkau belum layak, jangan engkau menerima perjamuan ini, karena kalau itu sia-sia, kau tidak akan merasakan apa. Sudah, oleh sebab itu mari kita bersyukur, mental kita, menjaga hati dan pikiran kita, supaya perjamuan sesuatu yang menunjukkan hal yang berarti di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mulai dari bayi sampai dengan nanti melakukan perjamuan, tapi tidak mengalami perubahan awal, karena tidak mempersiapkan mental hati dan pikiran. Yang terakhir saudara, persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk perjamuan? Persiapan secara rohani dengan jalan memuji diri kita. 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan seperti apa yang saya katakan tadi saudara. Kita perlu memuji diri kita sendiri. Apakah hari ini aku sudah layak untuk menerima waktu ini? Ini adalah persiapan rohani. Persiapan rohani kita bukan hanya sekedar kita pada waktu datang, tetapi sebelum perjamuan itu kita lakukan, mari kita persiapkan keadaan rohani. Bapak Ibu sudah terletakkan di dalam ini. Sekali lagi katakan, karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan oleh yang minum dari kemudian sudah ketika kita masuk perjamuan, kita menjaga persiapan, kita mengaku dosa. Tapi dari saya sebenarnya jika kamu mengaku dosa, maka ia ada sediaan sehingga ia akan mengampuni segala dosa yang kamu tidak bersalah. Mengaku dosa dan mengampuni segala kita pada masuk pada dalam diri. Setelah kita mengaku dosa, apakah kita sudah mempertahankan konsisten untuk kita bertahan, untuk kita tidak mengalami hal yang sama dengan dosa yang kita lakukan. Biasanya itu kan pagi kita kalau kita masuk ke dalam mengaku dosa selesai. Itu besok besok berarti nanti kan ada pengakuan lagi di dalam perjamuan. Sama ada begitu banyak orang Kristen, orang Protestan begitu sudah. Nanti lah setelah perjamuan kudus, dosa kita kan sudah diampuni dengan darah lambang daripada anggur itu menyucikan diri. Habis perjamuan keluar dari gereja buat hal yang sama. Nanti bulan depan ada perjamuan lagi kok, kan begitu saudara. Hapus dosa lagi. Sudah
Tidak ada yang dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam jalan itu, perlu kita persiapkan keadaan. Menguji, sudah, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah? Aku bisa. Belum kita bisa menikmati. Akan tidak Tuhan mengambil. Mari kita belajar seperti persiapan yang dilakukan oleh mereka. Persiapan jasmani, persiapan mental, persiapan rohani. Ini penting untuk kita lakukan. Untuk yang masuk di dalam perjalanan itu. Kita lanjut di dalam 5 hari, kita akan masuk di dalam perjalanan itu. Sudah, kita belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya kita masuk di dalam perjalanan itu. Dan pula melaksanakan bagian itu tidak sama lagi dengan kehidupan kita. Semakin hari kita berlalu, semakin hari kita berlalu, semakin kita melakukan kerja yang lurus, semakin kita melakukan kerja yang baik, hidup kita semakin berlalu. Amin. Terima kasih Bapak. Apa yang Tuhan berikan di dalam pelajaran firman. Ajar kami Tuhan, ketika kami masuk di dalam perjamuan itu, kami tidak asal-asalan, tapi kami mau belajar bagaimana murid-murid Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ada persiapan jasmani, ada persiapan mental, ada persiapan rohani. Dan kami tahu Tuhan, ketika semua persiapan ini ada dalam kehidupan kami, ketika kami masuk di dalam perjamuan Tuhan, kami tidak akan sia-sia. Ada sesuatu yang kami rasakan, ada pemulihan dalam hidup kami. Kami tidak sama seperti kehidupan kami lalu, tapi setiap waktu kami akan mengalami kehidupan. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Berkat firman ini, berkat semua jemaat yang sudah menerima firman ini, untuk kami boleh terus mempersiapkan hidup kami ketika kami di dalam perjalanan. Hamba sudah selesai, Roh Kudus yang menentukan